Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramlan Heruo dengan NPM 2010-6311800017 dari kelas 3A Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, teman-teman, di sini saya akan coba menjelaskan sebuah materi, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah birokrasi pemerintahan. Apa sih yang akan saya coba bahas? Yuk, simak baik-baik videonya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai pendekatan dan sejarah birokrasi. Selamat menyaksikan. Perlu diketahui bahwasanya ada 3 macam pendekatan dalam pemahaman birokrasi. Itu menurut Feral Hadi. Pertama, ada pendekatan pencapaian tujuan, yang mana birokrasi sebagai alat pencapaian tujuan organisasi itu organisasi yang memaksimalkan efisiensi dalam administrasi atau suatu metode pelembagaan perilaku sosial yang terorganisasi dalam kerangka usaha mencapai efisiensi administrasi. Hal ini ditujukan oleh Peter M. Blau. Yang selanjutnya ada pendekatan struktural. Hal ini disampaikan oleh Peter Thomson. Menurutnya birokrasi dianggap sebagai susunan yang terdiri dari hierarki, otoritas, dan pembagian kerja yang amat terperinci. Dan yang terakhir ada pendekatan behavioral, yang mana karakteristik behavioral ini seperti objektivitas, pemisahan, ketepatan, dan konsistensi yang dikaitkan dengan ukuran fungsional pejabat administrasi perilaku positif yang lekat dengan pencapaian tujuan organisasi birokratik, yaitu identik dengan proses birokrasi. Selain itu ada pendekatan kultural, yang mana model birokrasi ini yaitu model patrimonialisme dan neopatrimonialisme. Menentukan sudut pendekatan yang harus dilakukan dalam memahami realitas birokrasi tentunya merupakan sebuah kesulitan tersendiri. Apakah berbasis pada pendekatan kultural ataukah pada pendekatan struktural? Nah, teori dari kedua pendekatan tersebut sudah cukup tersedia dan memiliki keunggulan masing-masing, tetapi sulit bagi kita untuk menentukan pendekatan yang terbaik. Nah, pada dasarnya pendekatan tersebut bukan merupakan zero sum game, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Nah, oleh karena itu dalam uraian ini tidak dimaksudkan untuk membedah substantif teorinya, melainkan hanya mencermati melalui kacamata yang dibangun dari penggabungan kedua pendekatan tersebut, sehingga diharapkan memperoleh suatu gambaran birokrasi sebagai realitas sosial yang lebih utuh melalui pendekatan kultural dan struktural. Konsep patrimonialisme banyak dipakai oleh ilmuwan politik dan sosiolog yang mencoba menjelaskan perkembangan politik dan birokrasi di Eropa, yaitu pada abad pertengahan. Dalam hubungannya tentunya bersifat patrimonialisme ini ada pihak yang merupakan penguasa perorangan, yang mana disebut personal ownership, yang mengakumulasikan kekuasaan, sedangkan yang lain mengidentifikasikan kepentingannya. Hubungan tersebut berlangsung dalam pertukaran keuntungan, yaitu dijaga dengan rapi oleh kedua belah pihak. Sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengaruh kebudayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa model birokrasi di Indonesia dapat dilihat dari perspektif kultural, di mana merupakan birokrasi yang dibalik struktur modernnya masih membawa nilai-nilai budaya patrimonial ataupun paternalistik dari budaya masyarakat tradisional. Hal ini sebagai birokrasi yang lahir dari kandungan masyarakat tradisional. Birokrasi di Indonesia tentunya lebih mendekati pengertian Weber tentang pola dominasi patrimonial dengan adanya kesinkronan terhadap tipikal masyarakat tradisional yang ditandai dengan kuatnya hubungan kekerabatan, kekeluargaan, dan ikatan emosi. Selanjutnya ada pendekatan struktural birokrasi model ekonomi politik. Tanpa mengurangi arti sumbangan pendekatan kultural
seperti yang diuraikan di atas, harus diakui bahwa pendekatan tersebut kurang sempurna untuk memahami karakteristik birokrasi dan hubungannya dengan politik di Indonesia. Kegagalan dalam memahami dinamika politik dan ekonomi yang sangat nyata dalam birokrasi dalam pendekatan kultural tersebut adalah karena terabainya aspek dinamis negara dalam arti luas. Sebagai suatu kesatuan ekonomi politik, negara tidak bisa mengelak dari pengaruh dinamika struktur ekonomi politik yang melingkupinya. Artinya, negara harus dipandang bukan sebagai suatu anasir yang statis dan beroperasi di ruang hampa. Ia tetap memiliki respon terhadap dinamika objektif dalam negeri, bahkan pengaruh dari dunia internasional. Dinamika politik dan ekonomi ini memang terabaikan dalam pendekatan kultural sebab ia memang bukan suatu komponen inheren dalam konstruksi teori dan cara berpikir pendekatan ini. Untuk selanjutnya, pembahasan mengenai sejarah birokrasi. Kira-kira bagaimana birokrasi ini dapat terbentuk? Sejarahnya dari mana awal mulanya? Oke, kita akan membahas mengenai ini. Untuk itu, terus saksikan video berikut ini. Ide mengenai birokrasi ini sudah ada sejak lama. Machiavelli yang memberikan nasihat kepada raja untuk memilih para menteri yang kompeten serta memberi gaji. Dan gagasan yang serupa pula sudah berada di Cina sejak 165 sebelum Masehi, di mana para pejabat dipilih melalui ujian dan memperhatikan kemampuannya. Meskipun demikian, penggunaan awal sekaligus penyebaran luasan istilah birokrasi justru dilakukan oleh seorang novelis, Balzac, yang merupakan salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini, yaitu lewat novelnya. Kemudian diadopsi sebagai konsep yang serius oleh Friedrich Levy pada tahun 1864 ketika ia membicarakan tentang birokratisme, yang mana birokratisme ini yakni tingkah laku dan sepak terjang dari pejabat profesional yang tentunya merugikan warga negara. Selanjutnya, secara etimologis, birokrasi berasal dari kata burau, yang berarti meja tempat para pejabat yang biasanya bekerja, dan kata kresi yang berarti sebuah aturan. Menurut Hagu, Herolf and Breslin pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat dan melaksanakan keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Weber 1978 yang dikutip dalam Kliken pada tahun 2000, birokrasi merupakan sebuah organisasi dengan sebuah hierarki penggajian, pejabat tetap atau penuh waktu yang menyusun rantai komando. Dan yang terakhir, menurut Lange, Kastel, dan Yahya Muhaimin, dapat diambil sebuah kesimpulan yang mana birokrasi merupakan pejabat yang diberi mandat atau tugas oleh pemerintah dan diberi gaji atau upah disesuaikan dengan tingkat hierarki yang didapatkan. Dan yang terakhir ada makna birokrasi yang mana dapat diartikan sebagai birokrasi legal, rasional, yang bekerja secara efisien dan efektif. Tentunya birokrasi ini Konsep birokrasi ini meluas ke dengan Inggris baik. melalui terjemahan karya berbahasa Jerman, karya Gores, yaitu Germany and the Revolution pada tahun 1819, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam dua versi yang berbeda pada tahun 1820. Sementara terjemahan Surat Perjalanan Seorang Pangeran pada tahun 1832 menyebutkan birokrasi telah menggantikan tempat dari aristokrasi dan kemungkinan akan segera menjadi sama posisinya. Birokrasi adalah istilah yang mengacu pada organisasi yang kompleks dengan sistem dan proses berlapis-lapis. Sistem dan prosedur ini dirancang untuk menjaga keseragaman dan kontrol dalam sebuah organisasi.
Tentunya birokrasi ini menggambarkan metode yang diterapkan dalam suatu organisasi atau pemerintah besar. Birokrasi memiliki tujuan yaitu menjalankan sebuah program atau kegiatan guna tercapainya visi dan misi pemerintahan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral dan profesional. Hal ini tentunya diaplikasikan seluruh aspek dan manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Memberi kemudahan bagi masyarakat tentunya untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan yang ada. Selain itu, birokrasi memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara, yaitu mendukung, mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan. Pemerintah birokrasi di Indonesia tentunya pada awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa, dimulai dari masa-masa kolonial serta antara lain dengan masa kultur stel, masa desentralisasi dan emansipasi masa pemerintahan pusat. Selain itu, menurut Alam, menjelaskan kepolitikan dan birokrasi di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru, hubungan yang bersifat patrimonialisme ini didasarkan pada budaya Jawa. Menurut model ini terdapat kontinuitas nilai-nilai politik dan birokrasi yang berlangsung pada masa lalu, yaitu merujuk pada masa Kerajaan Mataram. Dengan nilai-nilai politik dan birokrasi pada masa Orde Baru, misalnya nilai-nilai kekuasaan dalam paham kebudayaan Jawa yang menurut Anderson pada tahun 1972 harus memenuhi 4 sifat. Yang pertama ada konkret, homogen, tetap, dan tidak mempersoalkan legitimasi. Selain itu, birokrasi Orde Baru walaupun memperlihatkan ciri-ciri modern, tetap dipengaruhi nilai-nilai lama yang merupakan tradisi dan kebudayaan politik masa lalu, seperti karakteristik patrimonial, jabatan, dan keseluruhan hierarki. Birokrasi didasarkan atas hubungan personal atau hubungan bapak anak buah yang disebut dengan patron.